pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Coach. Apa kabarnya sekarang? Baik, Alhamdulillah, sehat. Coach, Sehat bagaimana? ya. Kami juga sehat-sehat Amin. selalu ya. Walaupun dalam keadaan pandemi, tapi jaga kesehatan penting. Oh, betul. Ya. Lagi sibuk apa ini, Pak Saiful? Hmm, kita lagi sibuk apa ya? Karena memang mempersiapkan untuk supervisi, kemudian juga mempersiapkan anak-anak kita sekarang ini lagi online pembelajarannya. Baik, Pak Saiful. Sebentar kita akan mengadakan sesi coaching. Hmm. Sesi coaching ini waktunya sekitar 15 menit. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Coach. Baik, baik. Ya, oke. Eh, di akhir sesi coaching ini, apa yang Pak Saiful inginkan untuk bisa kita capai? Saya menginginkan nanti Pak Ruter bagaimana saya bisa berhasil budaya membudidayakan ikan di dalam ember. Oh, budaber namanya ya. Ya, Membudidayakan ikan dalam ember. Baik, baik. Waduh, luar biasa. Ini kreatif lagi ya. Baik. Ah, kalau ada keinginan atau tujuan untuk melakukan itu, kira-kira apa saja langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, Pak Seko? langkah-langkah yang ingin saya capai itu tentunya kita harus punya Punya pengetahuan, pengetahuan, punya ya, keterampilan, keterampilan. tentunya Baik, punya sikap hidup. Karena ada punya sikap habit baru hidup. yang akan saya temui nantinya. Seperti itu. Oh, ada habit baru yang akan ditemui. Nah, terus sumber daya apa yang Bapak punya untuk bisa itu terwujud? Sumber daya yang saya punya itu sebenarnya hobi sebenarnya Pak Luther. Hobi memelihara ikan, juga hobi Hobi. memelihara burung-burungan, juga Oh, burung. pertanian ala kecil-kecilan karena Baik. kita di kota. Jadi lebih Oh, baik, banyak baik. hobi dan minat sebenarnya. Lebih banyak hobi dan minat. Untuk uh, hobi dan minat yang ada pada Pak Saiful itu, cara berpikir baru apa yang perlu agar langkah dan sumber daya itu bisa sukses? Jadi kalau pikir baru yang saya gunakan agar tujuan ini bisa terwujud, yang pertama kita memanfaatkan lahan. Ya, kalau kita membuat kolam ikan itu tidak mungkin ya Ya. di satu tempat yang sempit karena hidup di Hmm. kota. Jadi saya Hmm. coba berpikir bagaimana hobi kita ini tetap salur dengan Hmm. menggunakan ember sebagai medianya. Seperti itu, Oh, Coach. oh. Baik, baik. Jadi berupaya untuk melakukan sekecil apapun, misalnya membuat tadi kolam di ember gitu ya, Ya, betul. supaya bisa efektif, efisien untuk konsumsi keluarga minimal gitu ya. Ya, betul, betul, Coach. Baik, baik. Apa cara berpikir yang akan dibiasakan? Berpikir yang akan dibiasakan itu adalah apa namanya ya? Yang menggunakan lahan karena memang lahan itu semakin lama tentu semakin sempit digunakan Hmm. oleh masyarakat untuk bangunan Hmm. sehingga Hmm. lahan-lahan untuk peternakan ikan itu sudah mulai berkurang. Makanya kita berpikir bagaimana kita menggunakan media di teras Hmm. rumah pun bisa kita laksanakan hobi kita ini. Seperti itu, Oh, Coach. oh. Artinya kalau tidak salah saya tangkap bahwa eh, sesempit apapun lahan, pekarangan yang ada di sekeliling rumah itu kita manfaatkan untuk produktif begitu ya. Iya, betul, betul. Wah, luar biasa. Baik, baik. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Saiful memvisualisasikan ini di dalam
pikiran? Saya Bapak bisa lihat apa dalam pikiran? Ya. dalam pemikiran saya itu saya visualkan di saat kita apa namanya ya, kita butuh dengan ikan umpamanya, atau di saat kita sedang sibuk karena ada ikan kita di dalam ember, tentu kita tidak terlalu susah untuk belanjanya ke pasar tentu. Dengan adanya ikan dalam ember, tentu kita tinggal mengambil saja kapanpun dan apa namanya, tidak mengikat dengan waktu. Artinya suka-suka kita seperti itu. Nah, dengan adanya apa namanya itu ikan dalam ember itu, Bapak memvisualisasikan atau melihat itu seperti apa? Menyenangkan atau membuat hilangnya kepenatan dalam pikiran, stres, atau wah ini untuk mudahnya kita mengkonsumsi, kalau pas perlu makan ikan, kita tinggal ambil makan ikan. Goreng langsung. Apa yang kau sampaikan itu semuanya memang seperti itu. Yang pertama menghilangkan stres. Jadi pulang kerja kita bisa melihat ikan kita pertumbuhannya, kasih makan. Kemudian menghilangkan kepenatan juga. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sederhana seperti itu, Bu. Baik, luar biasa. Nah, terus apa nama atau lambang yang cocok Pak Saiful berikan kepada situasi tersebut? Nilai manfaat ya. Apa kira-kira itu Pak? Lambang. Mungkin lambang yang cocok itu agak susah saya mengungkapkannya. Mungkin kata-katanya barangkali membuat hati senang. Membuat hati senang. Membuat hati senang seperti itu. Luar biasa. Nah, ketika membuat hati senang, apa yang muncul dalam pikiran Pak Saiful? Nah, kalau suasana hati sudah senang, tentu dalam pemikiran kita itu enjoy. Karena memang kita mengerjakannya itu karena hobi kita. Karena hobi yang kita lakukan ini adalah apa namanya, bisa membawa manfaat. Tentu banyak sedikitnya membantu pemikiran kita ini tidak stres. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa. Nah, sekali lagi saya bertanya, nah perasaan apa yang diperlukan untuk mendukung langkah menuju suatu tujuan yang diinginkan Pak Saiful tadi, yaitu membuat kolam dalam ember? Ada perasaan apa yang diperlukan? Ya, perlulah. Pertama, perasaan itu harus kita senangi. Karena sesuatu yang tidak kita senangi, kita kerjakan, itu akan menjadi beban. Jadi saya rasa senang kata kuncinya. Menyukai dan senang seperti itu. Baik. Jadi menyukai dan senang. Ya. Baik. Nah, apakah Pak Saiful mampu mengakseskan rasa senang itu dan menyukai itu? Mampu. Ya. Nah, bisa diperkuat di dalam hati perasaan itu? Sangat kuat, Pak. Karena memang pekerjaan ini tidak membutuhkan waktu, cuma mengisi di sela-sela waktu kita kosong. Artinya sambil bermain lah. Jadi bermain kita dengan pemikiran kita. Jadi bermain, pemikiran senang, hobi kita bisa terlaksana. Hobi terlaksana dengan senang, ya. Dengan senang. Di dalam. Nah, terus ada nggak nama lain lagi di dalam perasaan itu atau lambang dalam perasaan itu ketika ada senang dan hobi bisa dikerjakan? Ya. Nah, ada. Kalau perasaan seperti itu ibaratnya bumi yang sudah lama panas ditimpa oleh hujan tentu akan membawa kesulitan. Ya. Oh. Bisa diulangi lagi Pak Saiful? Bumi yang sudah panas kena terik matahari ditimpa air hujan tentu akan menambah kesejukan. Wah, luar biasa. Bumi yang tadinya panas oleh terik matahari
disejukkan oleh air hujan satu hari. Ya, artinya seperti ini, Coach. Kita bekerja itu kan yang namanya bekerja tentu ada perasaan apa namanya kadang nyaman, kadang ada capek juga, kadang-kadang tidak puas. Itu kan panas itu semuanya. Tapi dengan kita lakukan hobi yang sederhana ini, itu kan menambah kesejukan kepada pemikiran kita sebenarnya, membantu pemikiran kita ini supaya lebih enjoy lagi. Seperti itu kira-kira gambarnya, Coach. Jadi panas ditimpa hujan. Baik, luar biasa. Jadi sejuk gitu, Pak. Jadi sejuk. Baik, baik. Nah, terus bagaimana bentuk aktivitasnya atau alat atau bahan dan cara untuk melakukan itu, Pak? Yang pertama, aktivitasnya itu tentu kita melakukannya. Alat-alat yang kita gunakan tentu sesuai dengan namanya, tentu menggunakan ember, air, dan bibit seperti itu. Iya, 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 iya. Bahan dan cara juga perlu apa sepertinya? Apa, Kut? Diulangi, Kut. Alat atau bahan atau caranya seperti apa? Selanjutnya bisa di. Kalau alatnya sudah saya sebutkan tadi, ember, air, kemudian bibit. Kalau caranya saya hobi melihat di YouTube, jadi ilmu pengetahuan itu saya adopsi dari YouTube. Itu, Coach. Oh, baik, baik. Nah, kalau demikian, ketika ini sudah dikerjakan dan berhasil, apa hadiah yang akan diberikan oleh Pak Saipul kepada dirinya? Hadiah yang saya berikan pada diri saya adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Jadi waktu yang ada sungguh dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Ya. Jadi waktu itu benar-benar bermanfaat buat Pak Saipul. Ya, betul, betul. Luar biasa. Nah, apa bentuk reminder agar berjalan konsisten? Suatu alat pengingat buat Pak Saipul supaya ini bisa berjalan dengan konsisten perilakunya. Ya. Pengingatnya adalah bahwa kalau kita itu lagi stres, dengan mengingat Budaber tadi, tentu akan menambah motivasi kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi pengingatnya itu adalah satu kata namanya Budaber gitu ya? Budaber, ya. Budaya ikan dalam ember. Kalau mendengar kata Budaber berarti ini budidaya dalam ember. Ya. Budaya ikan dalam ember. Ya. Baik, baik Pak Saipul, luar biasa ya. Kapan ini akan dimulai Pak Saipul? Sebenarnya sudah saya coba memulainya di waktu pandemis, di awal-awal pandemis, tapi terhenti lagi. Iya, Ini akan saya actionkan kembali karena memang alat dan medianya itu sudah ada. Oh iya, sudah tinggal langsung melanjutkan saja ini sekarang ya. Baik, ya Pak Saipul, kita sudah di akhir dari sesi coaching ini. Pada hari ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa disampaikan di coaching terakhir ini? Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya berterima kasih kepada Coach Ruterman yang sudah mengingatkan kembali atas sumber daya yang saya miliki yang terhenti disebabkan karena kesibukan juga. Dari coaching ini, saya akan melakukannya kembali karena memang sudah diingatkan oleh Coach Ruterman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saipul buat hari kesempatan indah ini. Biarlah apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat kita dan buat semua orang yang lihat atau mendengar kita ya. Terima kasih sekali lagi Pak Saipul. Sukses buat kita semua dan Tuhan memberkati. Amin, amin.